Terkadang di lingkungan dari komunitas warga kita, entah itu RT atau RW, kita mendapati tanah kosong yang ditujukan untuk umum. Kita biasa menyebutnya dengan nama lahan fasum. Ada banyak ya cara masyarakat memanfaatkan lahan fasum ini. Ada yang menjadikannya taman bermain anak, ada yang menjadikan sebagai tempat berkumpul warga dengan membangun pendopo atau joglo dan lain-lain. Di RT kami, lahan fasum kami manfaatkan sebagai taman sayur dan kolam lele. Meskipun sebagian lahan juga sudah kami buat bangunan joglo untuk tempat berkumpul warga serta gudang untuk penyimpanan peralatan-peralatan RT. Pada awalnya, sekitar tahun 70, lahan fasum tersebut berdasarkan peta Pemprov ditujukan sebagai jalan. Kemudian, pada saat saya SD sekitar tahun 76, lahan tersebut menjadi tempat bermain. Jadi ada wahana permainannya pada saat itu seperti ayunan, perosotan, panjat tangga, jungkat-jungkit dan lain-lain. Beberapa tahun kemudian wahananya rusak. Saya dan anak-anak yang lain sudah jarang mengunjungi taman tersebut karena kami juga sudah mulai bermain keluar, tidak lagi di dalam komplek lagi. Taman itu akhirnya ditumbuhi ilalang. Wahana juga sudah pada menghilang. Saya juga kurang paham menghilang kemana. Taman bermain itu kini menjelma menjadi tanah kosong yang penuh dengan rumput dan ilalang. Kemudian di komplek kami dulu itu banyak sekali rumah-rumah yang dikoskan. Kebetulan banyak pemuda-pemuda dan di komplek ini juga banyak anak muda-muda. Kami membabat ilalang tersebut. Adalah ternyata mereka menaruh kursi di sana dan menjadikan tempat nongkrong pada malam hari. Mungkin ini karena dulu warkop dan tempat nongkrong tidak sebanyak sekarang, apalagi dulu belum ada internet. Jadi untuk hiburan ya mereka nongkrong dan ngobrol. Tapi pada saat itu warga RT kami tidak keberatan dengan hal tersebut karena pemuda-pemudi tersebut tidak melakukan hal-hal yang aneh. Malahan percaya nggak percaya mereka mencari kegiatan macul di fasum tersebut malam-malam untuk ditanami buah dan sayuran. Padahal pemuda-pemudi kosan ini juga bukan pengangguran. Mereka juga bekerja pada pagi hingga sore. Mungkin ini memang karakter anak zaman dulu ya yang masih guyup dan aktif serta keterbatasan hiburan zaman dulu. Kalau zaman dulu sudah ada Instagram, TikTok, saya yakin mereka nggak bakal menyulap lahan fasum menjadi taman sayur buah karena mereka sibuk sendiri-sendiri. Lahan fasum tersebut kini menjelma menjadi taman sayur dan buah. Akan tetapi suatu hari salah seorang warga di tempat kami itu memelihara beberapa anjing tekel yang hobinya bermain di taman itu. Karena proyek taman tersebut juga bukan proyek resmi RT dan merupakan kegiatan sampingan pemuda-pemudi di sini, ya mereka mengikhlaskan sajalah. Lahannya sih masih berfungsi sebagai tempat nongkrong, tapi kegiatan menanam sayur dan buah akhirnya terhenti. Tapi memang anjingnya kecil-kecil dan lucu, jadi kalau mau marah mereka juga nggak tega sih. Jadi anjing ini main gulung-gulung di sana, gulung-gulung di taman tersebut sehingga banyak yang rusak tanaman-tanamannya itu. Semenjak itu, lahan tersebut tidak terawat dan menjadi taman bermain para anjing. Nah, dari situ lahan itu juga menjadi tempat pembuangan limbah material bangunan dan batang-batang pohon. Jadi kalau ada warga yang sedang renovasi atau membangun rumah, mereka membuang limbah batu di sana. Kalau warga memangkas dahan pohon juga membuangnya di sana. Hal ini berlangsung cukup lama sehingga sampah kayu, bahan-bahan bangunan akhirnya menggunung. Pada saat itu kebetulan Pak Ketua Pak RT-nya itu Pak Agus Sugiharto dan wakilnya Pak Dodi bersama dengan warga sepakat untuk membersihkan lahan tersebut, membersihkan dari batu dan ranting-ranting dahan-dahan pohon yang ada di situ. Lahannya itu dibersihkan oleh semua warga dan ketua RT-nya. Ya, kita menyewa truk dan diangkut oleh truk. Saking menggunungnya sampah tersebut, kami memerlukan satu truk besar yang mana mengangkutnya sampai 2 kali. Berarti sampahnya setara dengan 2 truk besar ya.
Lahan fasum pun bersih kembali, meskipun ada bahan bangunan yang terpendam dalam tanah. Melihat lahan yang bersih, anak-anak RT dan anak-anak kosan mulai gatal berinisiatif untuk membangun lapangan bulu tangkis dan panggung kecil untuk tempat duduk-duduk mereka. Setelah diberi lampu hijau oleh ketua RT, mereka patungan bersama untuk membeli pasir, bata, semen. Namun juga karena warga-warga juga pada saat itu support sekali, mereka juga ikut menyumbang sisa semen dari pembangunan dan dari renovasi rumah mereka. Lapangan bulu tangkis dan panggung pun sudah jadi. Namun lahan yang dipakai untuk lapangan dan panggung ini juga hanya sepertiga dari keseluruhan lahan fasum. Jadi masih ada 2/3 lahan yang nganggur. Lahan tersebut memang sudah jauh lebih bersih dari sebelumnya, namun masih banyak batu tertimbun di dalam tanah. Akhirnya para warga mencicil dan mengumpulkan batu-batu tersebut. Bebatuan yang terkumpul dimasukkan dalam karung, lalu ditaruh di pinggir taman. Nanti secara berkala diambil oleh tukang becak, diangkut becak. Jadi itu menjadi kegiatan rutin warga dahulu, mengambil sisa-sisa dari batu-batuan. Setelah lahan bersih dari bebatuan, warga RT pun berinisiatif untuk menjadikan lahan ini menjadi lahan kebun sayur kembali seperti dulu. Pertama, almarhum Rio menanam pohon jati, bambu apa ya, bambu kuning kecil itu, bambu apa ya, bambu Jepang apa ya, mangga dan pohon asam. Kemudian zaman RT-nya Ibu Kuncoro ditanami pete dan sukun. Di zamannya Pak Bram ditanami berbagai macam jenis sayuran seperti okra, tomat dan lombok dan lain-lain. Namun ya begitu, tumbuhan tidak bisa tumbuh besar karena tanahnya memang tidak subur. Di zamannya Pak Nari mulai dijalankan program kompos dari sampah rumah tangga. Jadi sampah organik dari warga dikumpulkan dalam komposter. Sampah kompos diambil per 6 bulan sekali, di mana sampah kompos ini dimasukkan ke dalam lubang dan dikubur. Seiring dengan berjalannya rutinitas tersebut, tanah menjadi subur kembali, dan saat ini kami menanam berbagai macam sayur karena tanahnya subur, dan sayur-sayur pun sering kami panen menjadi besar dan segar. Aku ya apa gak gawe anu ya, aku gak gawe tak jelas wat. Taman kami sekarang sudah mendapatkan perbaikan dan penambahan fasilitas. Dulu tanah sering tumpah ke jalan karena pinggiran pembatas sama tingginya atau lebih pendek dari tanah taman. Sekarang pinggiran pembatas sudah kami tinggikan
kami buat seperti race itu ya, jadi pembatas begitu berkeliling agar tanah tidak tumpah keluar. Kami juga membangun kolam lele dengan dimensi sekitar 4 kali 1,5 meter. Dulu kolam lelenya aktif, namun hasil kurang maksimal. Sekarang belum menemukan SDM yang kompeten, kami mengalihfungsikan kolam lele tersebut sebagai lubang kompos. Karena kami kaya dengan daun-daunan dari taman tersebut, kalau dibuang kan sayang. Jadi kalau kita masukkan ke satu wadah dan kami beri air dan larutan untuk membuat kompos, akhirnya bisa untuk merabuk lahan tersebut. Jadi daun-daunan kita gunakan kembali. Untuk saat ini taman jadi semakin indah karena oleh seniman di komplek kami, Pak Budi, diberi lampu-lampu, lalu hiasan-hiasan, jadi semakin indah tamannya. Saat ini taman kami diurus oleh anak muda yang punya wawasan agriculture yang cukup luas, namanya Pandu. Pengurusan taman menerapkan sistem bagi hasil penjualan sayur, yakni 50% untuk Pandu dan 50% untuk kas taman dalam RT ya. Menurut saya, sistem ini menguntungkan kedua belah pihak secara adil karena kami mendapatkan orang yang berkompeten dalam mengurus taman dan Pandu sendiri mendapatkan hak untuk bercocok tanam di lahan kami. Bahkan baru-baru ini kami membangun penyiraman sistem spray, merupakan ide dari Pandu, dan Pandu sendiri yang membangun sistem spray tersebut dan dibiayai oleh kas taman dalam sendiri yang hasilnya dari penjualan dari sayuran, buah-buahan, hasil olahan sayur maupun buah di situ yang kita jual ke warga, dan nanti hasilnya dikembalikan lagi untuk membangun sesuatu yang agar lebih baik lagi, agar nanti perawatannya tidak sesulit dulu kami. Jadi kalau misalnya kami sudah selesai masa kami sudah selesai, anak-anak yang menggantikan kami sudah tidak terlalu berat. Kami ini sekarang mempersiapkan untuk itu. Jadi ya masih kalau misalnya hitung-hitungan uang mungkin belum bisa nyata duit ya, tetapi kita dalam bentuk investasi tadi. Kami kembalikan lagi ke situ, ke keperluan taman itu yang di tempat kami ini. Semoga bisa menjadi paru-paru di komplek kami. Banyak orang yang bertamu ke tempat kami selalu mengatakan, kok di perkotaan masih ada ya hal seperti ini, yang kalau tiap pagi pukul 3 malam itu suara burung tuh sudah mulai sampai mendekati subuh. Itu suara burung berkicau merdu sekali di tempat kami ini, karena memang banyak tanaman hijau, terawat, lingkungan juga terawat rapi. Itu semua karena warga. Jadi bukan karena 1-2 orang, tidak, tapi karena semua warga di sini punya ketekatan dan kesepakatan yang sama bahwa lingkungan itu urusan kami bersama semua tanpa kecuali. Di lahan tersebut juga tidak hanya berguna untuk wilayah warga di sini saja ya, tetapi untuk dunia pendidikan sedikit lahan kami ini membawa berkah untuk anak-anak itu. Jadi kemarin pandemi mungkin mereka anak-anak pertanian ya, ada beberapa universitas di Surabaya, mereka praktek lapangan di sini, melakukan pengamatan di lahan kami. Mungkin karena mereka pada saat pandemi mereka tidak boleh praktek di luar kota mungkin ya, jadi mereka menggunakan lahan kami untuk pengamatannya. Kami di komplek ini semua merasa sangat bahagia bisa membantu anak-anak di luar sana melakukan pengamatan yang tentunya karena mereka anak Surabaya, yang jelas pengamatan lebih mudah, lalu biaya juga bisa ditekan. Mereka tidak harus keluar kota, tidak harus ada biaya penginapan dan lain-lain, biaya penelitian juga lebih bisa ditekan. Jadi kami sangat bahagia untuk itu, dan mudah-mudahan ke depan bisa untuk
lahan edukasi untuk warga, untuk semua lah, untuk siapa yang membutuhkan ke depannya. Tentunya semua ini juga ada tata caranya ya, tata aturannya. Mereka juga mengikuti aturan kok, pakai surat izin, mereka masuk juga selalu izin. Ya, bersyukurlah bisa memberi manfaat. Ya, itu tadi. Mudah-mudahan video ini bisa untuk menjadikan panduan adik-adik yang akan melanjutkan kiprah di komplek ini ya. Tentunya kami kan juga ada masa kami, misalnya masa kami sudah selesai, adik-adik tahu sejarahnya bagaimana komplek ini dibangun dengan angkatan pertama, bapak-bapak, ibu-ibu yang dahulu memberi contoh kami teladan yang baik, dan itu ayo kita lanjutkan. Oke, terima kasih.